Pemerintahan Jokowi JK diwarnai sejumlah kasus di bidang kesehatan. Hate speech atau juga konten bermuatan sara dan provokatif harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak menjadi bola liar. Selamat sore pemirsa, 2 tahun pencapaian pemerintahan Jokowi JK telah menghasilkan sejumlah perbaikan dan kemajuan termasuk di bidang kesehatan dan juga teknologi komunikasi. Meski demikian banyak permasalahan yang harus dirampungkan. Kali ini Prime Time News akan menghadirkan 2 orang menteri, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika. Keduanya akan menjawab segala permasalahan di bidangnya dalam pencapaian 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Bersama saya Evan Malik, inilah Prime Time News selengkapnya. Pemirsa, menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat sudah menjadi komitmen pemerintahan Jokowi JK. Sejumlah kebijakan dibuat bagi pemerataan pelayanan kesehatan bagi segala lapisan masyarakat. Namun berbagai kasus pula menyertai upaya dari pemerintah ini. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memenuhi hak setiap rakyat agar mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah kebijakan fasilitas kesehatan gratis bagi rakyat miskin, baik berupa Kartu Indonesia Sehat maupun BPJS Kesehatan. Meski di awal pelaksanaan BPJS Kesehatan banyak terjadi karut-marut dalam pelayanan, namun lambat laun pelayanan kesehatan gratis ini mulai berbenah, meski belum bisa dikatakan sempurna, termasuk tumpang tindih penggunaan Kartu Indonesia Sehat dan BPJS Kesehatan. Ini step pertama, ini kayak dulu di Jakarta. Step pertama pegang ini dulu. Nanti step yang kedua kita akan membenahi pelayanan di rumah sakit. Itu step berikutnya. Terus ini setiap hari terus ini di semua kota, di semua kabupaten, di semua provinsi terus sampai akhir tahun ini terus. Nanti teknis tanyakan ke Bu Menteri Kesehatan. Mestinya nggak mau ngapain harus dapat double. Kisru vaksin palsu juga menjadi sorotan tajam publik. Terungkapnya kasus vaksin palsu ini seakan membuka lemahnya pengawasan pada rumah sakit swasta dalam pengadaan vaksin. Tidak kurang 190 bayi terkena vaksin palsu yang mereka peroleh dari sejumlah rumah sakit atau klinik swasta. 5 orang dokter pun dijadikan tersangka oleh polisi. Swasta bisa membeli vaksin yang berasal dari Bio Farma, tapi swasta juga bisa membeli vaksin yang impor. Nah ini yang saya ulang lagi, vaksin yang impor ini, jadi sebenarnya swasta bisa beli yang punya pemerintah kan, tapi dia juga boleh membeli yang impor, karena impor tidak berarti kita harus menutup kan, kita tidak boleh. Nah yang impor ini bisa asli dipakai, tapi bisa yang ini yang kejadian ini sebagian ini ada yang dipalsukan, gitu. Di tengah komitmen Presiden untuk memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi rakyat miskin, namun terjadi pula kartel obat yang memainkan harga obat di dalam negeri. Harga obat-obatan tertentu khususnya obat paten masih dirasa amat mahal, meskipun sudah ada obat dalam bentuk generik. Obat paten yang mahal ini disinyalir menguras biaya pengobatan masyarakat, terlebih lagi jika obat tersebut ditanggung oleh layanan kesehatan pemerintah. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kesehatan adalah salah satu hak dasar bagi warga negara yang mana pemerintah harus hadir memberikan pelayanan kepada warganya. Sejumlah kebijakan yang memberikan kemudahan bagi warga miskin mendapatkan layanan kesehatan sudah dibuat pemerintah. Meski demikian, sejumlah hal masih perlu perbaikan. Kita akan langsung berdialog dengan Menteri Kesehatan, Ibu Nila F. Muluk. Bu Nila, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada satu lagi narasumber, yaitu anggota Komisi 9 dari fraksi P3, Mbak Oki Asokawati. Mbak Oki, selamat malam. Malam, Oki. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan tanya Bu Menteri dulu. Ibu Nila, ini sudah 2 tahun menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Sejauh ini bagaimana Anda melihat pemetaan soal kesehatan di Indonesia? Apa tantangan terbesar dalam menjalankan tugas Anda? Ya, saya kira pertama yang tentu yang baik adalah kita sudah dalam era jaminan kesehatan nasional. Ini sudah dimulai dari awal 2014 dan ini sudah memasuki tahun ketiga. Saya kira kalau kita melihat dari
penerima bayar iur, yaitu penderita yang dibayarkan preminya oleh pemerintah adalah masyarakat yang tidak mampu itu sebanyak sudah 92,4 juta jiwa. Jadi saya kira ini adalah salah satu tentunya hal yang positif bagi masyarakat. Mungkin dulu masyarakat tidak mampu untuk pergi ke fasilitas kesehatan, sangat sulit. Tapi sekarang dengan mempunyai Kartu Indonesia Sehat, saya kira mereka dengan tentunya tidak dipungut bayaran, tapi premi itu tetap dibayarkan oleh pemerintah. Bukankah BPJS mengalami defisit 6,7 triliun, Bu? Begini, kalau defisit ini kita bisa melihat memang tentunya undang-undangnya mengatakan tidak ada batas dalam penyakit, itu satu. Kita kalau mempunyai asuransi yang private mungkin kita dibatasi juga, ini tidak ada. Terus kedua, sebelum 2014 pernahkah kita itu didengungkan atau dijaga kesehatan kita untuk dilakukan pencegahan atau preventif? Ini nggak ada. Karena itu ini menurut saya ini adalah masa transisi. Kita keburu sakit, istilah saya. Keburu sakit. Jadi mengobatinya itu karena sekarang 80% itu berada di rumah sakit. 20% yang berobat jalan atau di puskesmas. Seharusnya terbalik. Yang ada di puskesmas itu seharusnya 80%, 20%, 10-20% di rumah sakit. Artinya kita bisa sebagai menjaga masyarakat kita itu minimal stadiumnya tentu kita temukan dalam keadaan dini. Dan angka defisit 6,7 triliun ini tidak menjadi kekhawatiran dalam jangka panjang ke depan? Ya tentu mengkhawatirkan, artinya kita masa terus-terusan defisit, mungkin tidak boleh demikian. Karena itu kami Kementerian Kesehatan mempunyai peta jalannya, menggeser, membuat paradigma sehat, geser ke arah preventif promote, prevention di sini. Jadi kita tidak menunggu orang sakit lagi, dan tentu kami mengharapkan juga masyarakat juga sadar bahwa kesehatan itu penting sekali. Jadi kita belajar sehat nih Bu ya. Betul. Kita jangan harus kemudian belajar, mengobati setelah sakit. Jangan menunggu kita sakit atau kita sakit. Saya kira sakit nggak enak, siapa yang mau ya? Siapa yang mau sakit? Oke, baik. Kita akan jeda. Apa juga catatan dari Wakil Rakyat? Mbak Oki, nanti saya akan minta tanggapan Anda. Kita lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.